Oke, jadi kita mulai ya dari bab 5 ya, terakhir kan kita udah selesaiin yang CFT. Iya. Sebenarnya belum banyak, jadi eh, ya kita coba sampai mana ini bisanya. Nah, jadi intinya adalah kita sudah belajar CFT di dua dimensi ya. Sebenarnya mostly sifat-sifat di dua dimensi CFT yang rupanya sebenarnya basically string theory itu kan juga CFT ya. Cuma backgroundnya itu dia dynamic ini ya, dynamical kayak gitu. Hmm. Jadi sebenarnya belajar CFT itu dua d CFT kita uh, udah tahu gitu kira-kira string theory itu gimana gitu sifat-sifatnya. Nah, kemarin kan udah di sebelum 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 bab 4 ya kita belajar yang conformal symmetry di sini sama diffeomorphism. Nah, mereka itu cuma redundansi di sistemnya. Jadi bukan simetri kan. Nah, ini not symmetry at all. Nah, akibatnya kita harus tangani itu. Jadi di part integral jadi mereka tidak muncul. Nah, itu gimana caranya? Nah, satu lagi ada ada problem dari CFT di kuantum kan ya. Kita kita lihat di sini ada Weyl anomaly. Jadi secara klasik ini nol harusnya kan trace dari tensor energi momentum ini nol. Tapi kalau ekspektasinya kuantum itu ada ini bergantung dengan R kan, C dengan central charge. Nah, di sini on fixed background itu oke, tapi di string teori kan dinamik ya. Ini bermasalah kayak gitu. Jadi kita kita bayangkan teorinya kan harusnya diffeomorphism invariance ya, gauge invariance. Hmm. Tapi ada C. Akibatnya kita harus ensure teori kita punya eh, central charge. Ini sebenarnya total ya, total central charge itu zero. Supaya ini nol kan traceless. Hmm. Nah, tapi sebelumnya sudah dibahas juga kemarin ya kalau yang C sama dengan nol itu yang ini yang trivial with all the scene that untuk C yang positif itu uniter gitu. Iya. Nah, di sini kita mau lihat inilah. Jadi Davito menyebutnya ada loophole di sini. Di loophole bagaimana untuk menangani ini problem ini. Ya, jadi pada akhirnya nanti kita lihat C-nya harus nol, tapi ada caranya begitu. Bagaimana untuk membuat ini make sense. Nah, jadi intinya sebenarnya dari sini ya, nanti penurunannya kita akan dapat yang bilangan yang terkenal ini ya. Jadi dimensi string teori itu harus 26. Nah, itu dilihat dari sini, dari proses mengenalkan central charge. Nah, kita bisa mulai dari part integral. Jadi aksi Polyakovnya itu seperti ini. Nah, di sini kita lihat part integralnya untuk fungsi partisi. Nah, karena dia ada gauge di sini, jadi ini gambaran yang seperti sebelumnya ya. Bab bab berapa ya? Bab 2 kayaknya. Nah, jadi karena ada gauge yang hitam ini ya. Jadi masing-masing ini kan punya gauge yang bisa eh, berevolusi orbit gitu. Jadi gauge grupnya itu kita harus fix dengan satu ini. Jadi yang di fix itu maksudnya di sini. Jadi kita cuma tertarik dengan interseksinya di sekitar gauge fixingnya ini. Nah, makanya di part integral, jadi selain dia integral yang ini ya, beraksi, jadi fungsi partisi harus dibagi dengan ini volume. Jadi maksudnya volume dari ini ya, dari gauge grupnya gitu. Terus Sorry Don, boleh nanya Don. ya udah. Ini kan actionnya itu cuman uh, poly Polyakov action Ya kan ya. kok. Nah, Nah, uh, tapi nggak ada dynamic action buat gravity sendiri. Jadi gravity itu memang cuman field tapi nggak punya apa eh, kayak semacam eh, Hilbert actionnya dia, gitu ya. nah iya kalau dari yang saya pahamin sih kayak gitu Pak ya. Jadi semua ada cuma ini aja. Jadi bagian yang apa?
G-nya itu cuma ada di sini, Pak. Iya, iya. Nggak ada yang apa, Nggak ada yang Ricci skalarnya. explicit kayak gitu. Tapi, Nggak tapi ada. tetap dia mesti diintegralkan semua konfigurasi ya, semua mesti Iya, dari metrik. Karena dia mm, dynamical, tetap dynamical meskipun actionnya tidak ada gitu ya. betul betul. Oke, oke. Meskipun nggak ada suku R gitu eksplisit ya. Mm-mm. Nah, ini jadi volume ini maksudnya volume dari ininya ya. Jadi G di mana G itu maksudnya ini total yang di periode semua, terus produk yang while ya. Seperti yang di awal-awal kita CFT ya. Kan ada Hmm. di VO itu yang kerja ke koordinat, yang while itu yang kerja ke metriknya. Yang G Oh, 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 ini sebelum difikskan gauge ya. ya sebelum di fix gauge. Nah, untuk menghitung si partisinya harus dibagi volume dari ini, dari gauge-nya. Oke. Nah, ini maksudnya volume itu ini, volume G. Nah, terus dari nah ini, jadi dibagi dengan volume itu kan maksudnya menghilangkan bagian dari ini ya. Ya, from integrating along the solid. Jadi yang ke arah sana itu kita hilangin. Yang ke arah gauge orbitnya. Terus, nah tentunya kalau gauge ini kan nanti dia kontribusi ke Jacobian ya. Nah, demikian juga di part integral. Jadi kita ini G-nya ditransform, nanti kan muncul Jacobiannya. Nah, itu problem itu eh, Jacobian itu nanti di treatment dengan Faddeev-Popov. Ya, ini perlu metode karena kan secara umum ini cukup rumit ya kalau Hmm. transformasi cara mencari Jacobiannya. Nah, ini trik triknya si Faddeev-Popov ini dia perkenalkan nanti determinan Faddeev-Popov namanya. Popov. Jadi settingnya ini. Pertama ada di Vio kan, di Vio yang koordinat. Jadi ada di Vio morphism yang D ya. Yang ini yang while. Jadi totalnya kan G kita bertransform seperti ini. Ya. Terus lebih lagi udah diketahui juga di dua dimensi kan untuk eh, kita bebas untuk put the metric into any form that we like. Ya, jadi ini namanya disebutnya fiducial matrix. Fiducial tuh kayak mungkin seperti reference ya. Gitu. Jadi nanti ini jadi objek yang kita tertarik gitu untuk case fixingnya. Nah, cuma di sini ada caveatnya. Jadi yang pertama dia tadi kan dibilang sembarang G itu boleh, tapi secara lokal. Nah ini, kalau secara global tetap itu hanya bisa boleh kalau worldsheet-nya itu bentuknya ini trivial topologinya ya, jadi silinder atau sphere. Jadi kalau kalau dia ada bolongannya gitu topologinya itu kelihatannya lebih rumit. Nah, ini ada di section 6 berarti waktu bahas string interaction ya. Terus yang kedua apa nih? Fixing. Ini juga ada yang berikutnya lah ya. Nah, di sini kita nggak ngurus dulu yang ini. Nah, di sini karena kita mau tahu Jacobiannya, nah kita fokus ke ini, ke mesurnya ini. Jadi kita fokus ke mesur. Nah, Hmm. kita mulai dari sini. Ini sebenarnya definisinya, definisi aja sih Hmm. untuk mempermudah perhitungannya ya. Jadi G yang zeta ini itu kan tadi kita lihat itu kumpulan dari gauge transformation ya. Di Vio tambah well itu kita denote jadi zeta. Sehingga G-nya itu bertransform jadi zeta. Nah, ini untuk indeks aja gitu. Bookkeeping index. Nah, kita lihat kalau delta data functionnya diintegral terhadap semua d ini sigma itu kan hasilnya nggak tidak satu gitu karena ada Jacobian kan Jacobian dari transformasinya g ini. Nah ini apapun itu kita namain aja ini determinan dari uh, Faddeev-Popov namanya inverse sebenarnya. Jadi seper determinan itu jadi ini
jadi fungsi deltanya. Nanti uh, jadi yang perlu kita tahu tuh cuma ininya, jadi propertiesnya aja ya, properti dari ini ya, invariansnya, sehingga kita bisa masukkan lagi ke yang tadi. Nah, ke aksi ini di part integralnya supaya menghilangkan yang ini bagian-bagian gauge-nya kayak gitu. Jadi semua bagian gauge mau kita masukin ke ini ke delta ini. Oke. Nah, di sini ada sifat-sifat fungsi delta nih yang penting ya. Jadi pertama yang ini di ditulis lagi ya di sini. Saya coba pakai yang ini bagus juga. Namanya The Robot PDF, jadi bisa nulis enaknya lah di PDF-nya langsung. Kalau Acrobat tuh kan bisa juga Bisa, annotate. tapi ini gratis. Nah, itu nggak tahu kalau Acrobat masih masih free nggak ya? Hmm. Itu semua. Ya, sejauh ini masih gratis. Biasanya kan lama-lama bayar gitu ya. Jadi secara umum tuh ini, kalau ada delta dari si X, kita bisa hubungkan ke yang fx-nya itu lewat ini. Jadi total dari semua zeros-nya. Zeros dari ini, f aksennya. Aksen I, berarti ini kan waktu untuk semua X, waktu F-nya itu 0. Nah, gitu. Jadi ini delta, nanti kita lihat di sini uh, gimana penggunaannya. Jadi sifat pertama ini. Oh, root dari fx ya. Dari ini, aksen X-nya. Dan ini sigma itu sejumlah zeros dari ini. Yang mengenalkan fx-nya. Akar-akarnya ya berarti. Hmm. Ah, yang Nah, nah, jadi nah ini some comment. Jadi sebenarnya prosedur Vadev Popov itu nggak tidak cuma untuk ini ya, untuk string. Jadi untuk sembarang part integral itu bisa digunakan. Contohnya yang ini ya, yang Mills. Terus yang kedua, terus we will assume that our gauge fixing is good. Nah ini, jadi ada asumsinya ini meaning that dotted line yang di figure exactly once. Jadi asumsinya itu ini melintasinya sekali aja. Jadi ini nggak ada yang misalkan gauge orbitnya muter lagi kan jadi 2 kali ya. Itu nggak. Jadi monoton aja satu satu satu. Gitu. Jadi potongannya itu exactly once. Kenapa penting? Karena nanti, nah ini kan ini si delta ini menghilangkan mesurnya apa d-nya ini sekali gitu, persis sekali kayak gitu. Jadi jadi nanti lebih straightforward lah ininya integralnya terhadap delta. Nah, nah, yang ketiga, jadi ini kelihatannya penting tapi saya coba cari penjelasannya ya tentang Haar measure. Nah, jadi biasa kan Haar measure itu sebenarnya eh, perluasan dari ini. Kalau kita punya integral biasa kan satu dimensi dx, nah ini kan bisa diubah tuh dari x kita bisa ubah ke x plus a, tapi dx-nya kan sama ya, dx plus a itu sama dengan dx kalau a-nya konstan kayak gitu. Jadi measure maksudnya d-nya ini integralnya, jadi measure-nya invarian terhadap transformasi yang digenerate oleh grup apa gitu, suatu grup. Ini kan berarti transformasi bentuknya translasi kan. Nah, kalau transformasinya nanti oh ya, transformasinya di generate oleh grup, kan secara umum bentuknya perkalian gitu ya. Misalkan di sini pakai apa ya, x deh, kita ikut x. Nah ini atau yang dikenakan dari kiri left coset ya, itu dia bentuknya mesurnya sama.
Nah, dia kalau jadi invarian oleh grup. Nah, di sini khususnya Lie group ya. Jadi elemen G itu elemen grup Lie. Nah, measure-nya itu invarian. Jadi namanya ini hard measure. Ya, jadi dan dia tidak terbatas untuk ini aja untuk DX, tapi dia bisa juga untuk measure-measure yang lebih general di matematik. Contohnya probability measure gitu. Makanya nih kalau dikaliin dengan yang aksen ya zeta dari kiri atau dari kanan tuh balik lagi ke sini. Nah, ini gunanya untuk buktiin ini lema yang di bawah. Jadi lema pertama yang penting ini sebenarnya ini varian. Nah, jadi kelihatannya kenapa si Fadil Popov ini bikin delta tuh karena dia udah tahu delta ini gauge invariant. Maksudnya kalau ini ditransform jadi yang tadi ya, yang di Fourier conformal itu sama nilainya. Jadi invariant terhadap ini ya, transformasi gauge-nya. Jadi pembuktiannya nanti pakai ini, pakai yang inverse karena dia definisinya lebih gampang kan delta ya, nggak super. Jadi ini tadi kan bentuknya seperti ini ya deltanya. Oh, nah ini. Nah sekarang G-nya kita kita geser ke G zeta. Nah ini terus yang keduanya G zeta geser jadi zeta aksen ya. Jadi zetanya zeta aksen. Nah ini sampai ke bawah itu ada langkahnya. Jadi sama dengan delta. Ini kita keluarin ini. Ini satu kurung lagi. Ya salah. Nah, bentar, benar nggak ya? Oh ini inverse ya? Salah. Oh berarti salah tadi saya ngerjain. Kirain dia pakai min satu ya. Ini inverse berarti. Itu kan bukan Nah, bisa di G kali G inverse. iya, iya, bisa Jadi dikaliin ya. benar yang tadi kamu zeta dikurang satu, tuh ininya Oke. tetap jadi G. Terus Nah, ini ini kan biar jadi, sama. nah jadi ini ya. Nah, ini biar sama berarti zeta minus satu Itu kali, oh ini, bentar. Yang keluar apa ya berarti? Ini ya, yang muncul. tuh zeta inverse ya. Hmm. Oh atau berarti ini zeta terus sama dengan Typo nggak tuh kali ya? typo kali ya. Nah, Harusnya tuh Z apa? eh, zeta minus satu gitu. hmm, harusnya sih gitu ya.
zeta minus satu ditambah zeta prime. Gitu ya. Tapi ini kayaknya inverse ya, bukan minus ya. Coba lihat aturannya gimana tadi. Oh, ada ya. Zeta inverse itu apa ya? Maksudnya kan apa? Nggak, kayaknya nggak ada zeta inverse itu Kayaknya definisinya kalau apa? ini kan ditransform jadi ini ya. Inverse berarti kebalikannya harusnya. Berarti Nggak, kalau dia dikali, kalau dikaliin ini kan harus balik ke ini nggak sih? Ya, definisinya. kalau G ada G inverse-nya. Kalau zeta, zeta inverse tuh kayaknya nggak ada zeta inverse. Maksudnya gimana zeta inverse? Hmm. Nah, coba kita tanya. Oh iya Pak, kayaknya ya benar kayak gitu aja ya. Ini benar inverse. Ya ini pakai yang ini berarti. Nah, sifat yang ini. Jadi dari sini kita ikutin aja bagian zeta inverse akan gitu. Jadi sama dengan G minus. Nah gitu. Cuma kan tadi karena dia itu measure-nya invarian terhadap terhadap grup ya. Dan G inverse itu kan juga elemen grup yang sama ya. Berarti kan bisa ditulis kayak gini. Jadi delta action sama dengan yang terus dikali yang sama dalamnya. Ups, yang aksen ya. Nah, kayak gitu. Jadi karena apapun yang di depannya itu sama dikali, jadi yang tinggal yang ini, yang dalamnya yang selamat. Nah, ini, kayak gitu.
dia balik sini. Nah ini didefinisikan yang ini jadi apa namanya transformasi yang baru lagi. Jadi sama dengan yang double accent. Nah, jadi intinya selama dia dikalikan dengan elemen grupnya itu dia measure-nya tuh invarian. Nah yang ini yang di atas kan. Atau sebenarnya kan tadi kita udah pindah dari yang aksen ke yang double aksen. Double aksen ini kan berarti di aksen sama dengan di ini ya, kelebihan zeta. Nah, gitu. Berarti kan sama dengan di aksen. Kayak gitu. Nah, jadi eh, ini udah membuktikan kalau si delta ini pada pop-up determinan itu measure invarian terhadap gauge. Nah, kalau udah gitu ini tinggal pindah ruas saja. Tadi kan super ya, super gamma satu. Jadi kita mau masukin identitasnya ke sini supaya bisa masuk ke part integral di fungsi partisi. Nah, masuk ke sini. Jadi ini kan sama dengan satu ya, kayak gitu. Terus integralnya terhadap ini, terhadap zeta juga. Ini satu. Nah, terus kita lakukan pertama integral terhadap yang G, terus nah yang penting yang ini. Jadi kita pakai dari ini ke sini, ini kan gauge invariance. Jadi yang G, E pangkat S fungsional dari ini, semua yang G zeta, kembali lagi ke yang sini. Nah, jadi sekarang integral terhadap gauge-nya, terhadap G-nya itu sudah hilang. Dia masuk ke sini. Nah, ini, seperti ini. Bisa bisa dibuat bentuknya seperti yang ini. Nah, but now nothing depends on the gauge transformation. Jadi this is precisely the integration over gauge orbit and cancel at the volume. Jadi yang ini, nah ini nanti cancel sama yang volume di thread, sisanya tuh yang bagian X. Jadi cuma bagian aksinya ditentukan oleh ini aja, untuk medannya saja, begitu. Dari ulang lagi dari baris kedua ke ketiga Yang ini, jadi itu bagian ini Pak, ini kan terhadap vol ini maksudnya terhadap integral di ini kan, ya. hmm, Jadi volume dari G tadi sama dengan nah ini. Jadi ini bisa cancel yang kedua. Sisanya yang dx. nah, maksud saya ini kan yang baris kedua kan G zeta. Hmm. Terus dia bilang ya karena ini gauge invariant SG dan SG zeta itu sama. Oke. Ya sama. Jadi bisa balik ke G lagi. Nah, delta FP-nya juga oh karena di gauge invariant. Ah, nah, guys, invarian. Jadi sekarang yang bergantung zeta tuh cuma ini aja, cuma measure-nya aja. Sehingga dia bisa cancel sama yang ini volumenya kayak gitu. Jadi sisanya yang ini, yang dx Oh, aja. itu definisi volume G itu Nah, itu ya. iya, iya, volume dari gauge-nya. Definisinya. Tadi yang di atas ya, dia nggak tulis eksplisit sih. Tapi ini kan, jadi volume itu integral dari semua ininya, dari gauge-nya, volume G. Ini berarti apa? Maksudnya kalau definisi formal dari partial fashion kan sebenarnya nggak ada ya. Hmm, Maksudnya berarti ini memang ditambahin aja buat menghilangkan apa? eh, menghilangkan faktor integral D itu ya. iya.
menghilangkan faktor yang gauge redundansinya ini. Kemudian. Oke. Karena sebenarnya fungsi partisi kan sum of all states ya. Sementara state yang ini kan Hmm. sama gitu dengan sepanjang gauge ini. Jadi cuma perlu satu. Nah, ambil aja satu ini. Kayak gitu. Jadi All physical states gitu ya. all physical state ya. Terus kita bagi aja semuanya gitu. Dengan asumsi ini cuma crossingnya sekali kayak gitu. Jadi nggak ada gauge yang melilit gitu loh, yang nggak balik lagi. Oke. Boleh ke sini. Nah, jadi ternyata kelihatan memang Jacobian dari yang tadi itu memang ini si Padeh Popovnya determinan dengan precisely the Jacobian factor. Nah, berarti yang penting dari integral ini kan fungsi buat ngitung fungsi partisi itu cuma bagaimana kita bisa uh, menghitung ini si delta ini delta Padeh Popov. Nah, berikutnya Itu berarti G-nya udah fix ya? kayaknya udah fix ya. Jadi nah ya udah fix. Terus dia tadi Ini kan ada kan simbol ya, ada simbol topi itu mengacu yang tadi yang tulisan. Nah ini secara lokal kita bisa ambil di 2D kan G-nya itu tuh any form that we like gitu metriknya. oh, acuannya lah saya. Acuannya ya fidusial acuannya. Acuannya ini gitu. Terus nah ini cara menghitungnya. Tadi saya belum belum selesai sih, tapi eh, ini kan delta itu bisa dihitung dengan ini ya transformasi yang apa diffeomorphism tambah yang konformal. Nah, pertama yang ini. Jadi kita ini tuh datangnya dari seperti yang sebelumnya ya. Tombol si atas kan ini infinitesimal dari yang itu Desimal kan. dari dari yang mana tadi? Nah ini dari while tambah yang diffeomorphism. Jadi Ini nih. Gak ini dikasih while. nomor yang ini ya sama dia itu Iya, persamaannya. Jadi enggak yang bingung. ini enggak. Kayaknya dia ngasih yang menurut dia penting gitu nomornya. Nah ini terus lagi lah di sini muat muat nggak ya di sini? Nurunin G enggak ya nggak usah lengkap lengkap ya. Saya tadi coba bikin apa semacam resume gitu pakai ChatGPT. Bagus juga. Jadi kita tinggal kalau mau ada yang lompat-lompat gini, mas, Hmm. kita masukin ke ChatGPT nanti dia lengkapin gitu Ini yang durasinya. versi gratis apa profesional? Ah, kalau yang kecil-kecil tuh gratis bisa pak. Saya kadang pakai Gemini yang Google itu kan gratis ya. Jadi Hmm. tinggal kalau kita nyari Google terus ke AI mode itu kan langsung ya. Nah itu bisa upload gambar. Jadi ini di screenshot aja terus tanya dia gitu. Coba Oh, turunkan from apa gitu. Ini di aksen kan bentuknya gini. Nah terus ada itu bukan derivatif. ada oh ya ada bagian ininya. Yang diffeomorphism. Diffeomorphism. Tulisnya gimana ya biar itu singkatnya ini. Dx prime. Oh, kayak sigma deh ini. Ya. Eh, Sigma tanpa prime. Sigma dengan prime. Jangan prime ya. Yang Prime-nya di bawah. prime di bawah ya ini. Hmm. Nah, jadi indeksnya saya ilangin aja jadi biar kelihatan ini munculnya. Terus di expand, di Taylor aja berarti. Satu plus kan gini ya. Hmm. Ini bagian yang apa while-nya terus bagian yang di view-nya tuh kayak seperti yang dulu ya. Kayak gitu.
Kan dia pakai ini ya, delta sigmanya itu di P, berarti do P gitu. Ini kasar aja, saya turunin biar Iya. agak cepat. Hmm. Terus kan dapat deltanya, ini sisanya. Berarti kan ini sama dengan G plus. Nah, G. Ini di VO, yang ini, sorry, ini while, yang ini yang di VO. Seperti yang dulu ya, ada dua delta. Hmm. Kayak gitu. Nah, masuk dia ke deltanya tadi. Expression provided Popov. Ya, kasih nih. Nah, tadinya kan ini. Jadi ini udah dibentuk eksplisit lagi. Jadi di delta, apa, zeta-nya itu jadi bagian yang ini, yang well kali yang di VO. Grup parameter. Nah, parameter. Dengan asumsi dia lokal ya. Tadi makanya kita bisa Taylor. Jadi ini kecil informasinya. Kan. Ini zeta close to identity. Terus, nah ini ada sifat delta lagi yang lain. Jadi ini representasi Fourier dari delta ini seperti yang di kuantum biasa ya. Kalau punya fungsi delta itu kan berarti transform Fourier dari fungsi sinusoidal ya. Sin gampang kos. Plane wave, sorry. Plane wave dengan satu frekuensi. Nah ini P-nya. Nah, terus dia masuk ke ini, ke 5.3. Jadi delta ini kita transform ke bentuk Fourier transform. Nah ini. Pangkat 2 pi kali yang tadi, yang semuanya ya, di atas. Nah, cuma ini munculnya beta tuh masih bingung sih saya, dari mana ya? Berarti kan dia beta itu menggantikan yang P-nya ini ya. Kalau di sini Iya, parameter buat. parameter untuk ini konjugat dari Hmm. si ini di dalamnya. Jadi ini kan dalamnya X gitu. Data X, X-nya Hmm. tuh ini, nah konjugatnya yang beta. Oh iya ya, yang beta. Kayak gitu. Terus dikali ya ini geometrik. Berikutnya apa ya? No, kerjakan integralnya ya. Yang Yang omega dulu B, kan? Iya. yang omega. Nah, karena dia cuma muncul di sini ya, 2 omega. Terus karena nggak ada derivatifnya, itu merely acts as a Lagrange multiplier setting ini 0. Jadi kita bisa ambil ini trace dari beta kali g-nya itu, metriknya itu jadi 0. Nah, ini maksudnya, in other words, after setelah integral yang omega ini, yang ini jadi simetris dan traceless ya. Kan udah jadi B simetrik, terus traceless juga. Jadi nol. Nah, akhirnya kita punya integral terhadap yang di VO dan betanya aja. Jadi bagian well-nya sudah hilang. Nah, ini 4 muncul kan karena tadi ada 2 suku di sini. Jadi ada faktornya Sorry. 2 Hmm. dikali 2 ya. Nah, jadi 4 ini. Ada 2 suku. I- itu maksudnya kenapa bisa dapat di apa beta alfa beta yang persamaan itu yang sama dengan nol itu? Nah, ini hmm, dibilang sih ini karena Lagrange multiplier ya. Karena suku yang itu nggak ada derivatifnya, nggak ada turunan, nggak seperti yang ini, yang suku kedua, ketiganya. Coba kita tulis. Sorry Don, itu muncul beta itu tiba-tiba dari mana sih? Yang ini kita pakai, ini kan delta delta x ya misalkan. Nah kita pakai sifat ini
fungsi delta itu bisa represent jadi di ruang momentum ya. Maksudnya ruang konjugat dari X-nya. Kayak pangkat ini kan ya. 2B PX. Nah, beta itu muncul, dia ngisi posisi yang P-nya ini. Nah, ini betanya. Sebenarnya beta kali ini dia. Terus, nah ya, terus P-nya kan karena dia deltanya itu di dua dimensi, jadi muncul ini ya. Dua sigma. Jadi measure ini muncul di 2 sigma kali G, akar G. Nah, oh ya, balik ke sini. Berarti ini empat ya. Bentar, bentar. Hmm. Hmm. Ini kali ya. Kan sama dengan trace dari B ini. Terus dia bisa ambil traceless ya, tapi menjawab nggak aja. Itu kan kesimpulan dari dia Kan dapat dari ini, persamaan ini. tapi kenapa ini bisa Tapi kenapa dapat persamaan itu? nol ya? Soalnya kalau argumen cuman doesn't come with any derivative, tadi part integral yang awal G itu kan nggak ada derivatifnya. Iya, nggak ada derivatif. Kenapa tidak bisa kita ambil suku di dalamnya sama dengan nol di situ? Tapi di sini boleh. Hanya Ustadz GPT. Oh. Hmm. Ini sebagai action. Hmm.
Oh, katanya gini ya, ambil analogi. Kan kita punya tadi contohnya ini pangkat definisi delta ya. Hmm. Dua pi ini kan jadi delta A ya. Oh, ya, ya. Nah, Berarti dia ya di apa close up di A-nya, di luar nah, itu nah, nol. itu nol. Jadi kalau dia ya diintegral lagi terhadap ini kan nol ya, kalau delta. Mm. Nah, makanya ini dinamakan si ininya Lagrange multiplier. Tapi ini ya, si lambda itu di sini berarti ini ya, Bukan itu integral. A-nya. A-nya, sorry. Mm. Ya, Tapi kenapa ngumpel kenapa mm, omeganya berarti. Nah, mm. Kenapa nggak dia tuliskan apa delta BBB gitu? Maksudnya kan eh, di di ini di hmm, traceless-nya itu kan deltanya tuh blow up, hmm, ya kan? Kalau blow iya, up mesti itu nanti pengaruh gitu. iya ya, jadi delta nol ya. Ini kan maksudnya A nol. delta BAA gitu ya, B alpha alpha. Mm-mm. Delta nol itu apa ya? Blow, blow up ya, Iya blow up. Tuh. delta nol. Tapi kalau di sini bisa make sense nggak ya artinya? Coba kalau kita tetap masukin gitu delta nol. Hmm. Mm-mm. Mungkin kesimpulannya ya pada akhirnya sama kali. Bahwa bisa Iya. dituliskan secara efektif seperti ini. Atau bagian Oh iya, nanti nanti kan ini mestinya betanya itu hilang ya. Atau G-nya ada G-nya ya. G-nya enggak ya, G-nya fix kan. kayaknya fix. Betanya ya di sini aja muncul. Tapi ya ini kayaknya lucu deh. Karena eh, dapat yang persamaan ini nih, yang paling Hmm. bawah itu kan setelah dimasukkan ininya trustless kan. Kondisi ini kan Hmm. kondisi trustless. Nah, itu kan berarti dia milih beta tertentu. Jadi semestinya ini apa derivatif betanya harusnya nggak ada. Kalau kalau dia nggak ada, maksud saya gini, kalau kita tetap masukkan delta gitu ya, delta beta alfa beta g alfa beta, nanti kan dia kan fungsi delta itu kan akan menghilangkan, mengimpose kondisi bahwa beta tuh harus traceless. Iya, Tapi dengan konsekuensi eh, apa integral betanya tuh udah hilang. Tapi di sini kenapa masih ada? masih ada. Iya kan? Berarti dipilih. Apa maksudnya? Kalau kalau ini kan integral beta kan berarti seluruh beta nggak harus stressless. Iya, iya, betul. Semua beta. Hmm. Nah, apa di bawahnya ada keterangan di integral dv aja gitu? Nggak ada. Atau enggak? Jangan-jangan typo dia. Tapi Anyway. kayaknya benar ya. Ini kan jadi menghilangkan yang di omega aja. Omega di sini lambda ya. Hmm, Terus intinya dia A-nya sama dengan nol kan dari sini ya. Ini karena delta A kan. iya. Hmm. Atau sebenarnya tetap masih ada delta di situ, dia Iya, kurang. tapi agak ganjel ya. Tapi boleh nggak ya dihilangin ya delta nol itu. Jadi kalau kita lihat Kalau dia sebagai hmm, aksi S, sebetulnya emang ini nggak pengaruh ke dinamik ya, karena kan nggak ada suku deltanya.
Jadi jadi kayak constraint aja gitu, Pak. Kalau diturunkan persamaan geraknya. Iya, Kak. Tapi kalau constraint kan berarti fix kan? Maksudnya di mengconstraint beta lagi. Ya kita Dan itu fix beta integral. supaya ini. Heeh. Berarti yang integral dB harusnya nggak ada karena itu integral dB itu harus seluruh nilai beta. Hmm. Dia nggak ada pengecualian gitu. Kalau mau jadinya yang kayak begini itu diambil sebenarnya omeganya nol baru jadi bentuk kayak gini. Tapi kalau alasannya bukan diambil omega Atau nol, mungkin banyak. Misalkan beta ini kan dua dimensi, berarti eh, beta 00 gitu ya. hmm, Tapi masih ada ini, Pak, masih ada yang off diagonal gitu. Ini traceless. Jadi mungkin gitu ya. Tapi bagian ini kan masih bisa nih, yang bagian silangnya masih hmm. belum bebas. Ya tapi Mungkin constraint itu tidak tidak terlihat gitu loh. Maksudnya tidak iya. di integral dB-nya kan kayak kayak yang ya kita tadi lihat yang pada Popov itu kan dia mengconstrain gauge-nya kan. Nah Hmm. itu muncul eh, apa delta besarnya itu karena dia mau mengconstrain apa field-nya. Nah di sini kan kayak nggak mengconstrain beta, mestinya ada delta eh, traceless beta alpha alpha gitu. Ya, yes. Atau ini dia diambil dari mana sih? Mungkin bisa cek referensi itunya kali. Belum belum nyari nih, Pak. Coba ada nggak ya di Francesco? Enggak, ini string ya. Hmm. Iya string. Atau chat GPT can you simplify this yang persamaan apa pada Popov sebelumnya itu inverse. Oh yang ini ya. Bukan yang bawah yang bawah. Yang ini. Nah, Bertanya. ChatGPT mulai tadi udah ikutnya bias dia. Kayak Gemini gitu. wait, capek dia. Chat GPT-nya capek. Ya, takutnya dia dia masih masih kekeh sama yang tadi kan dia omongin. Dia bilang kan ini nol deltanya. Udah kelihatan ya. Udah. Nah, yang ini dari sini tadi sama ya. Hmm. Integrate over omega. Nah ini omeganya yang ini berarti tadi. I, ya ini fungsi delta delta ini. Iya, menjadi delta kan. Terus ini trace.
Constraint beta must be traceless at every point. Aha, Tuh, ada delta ada di delta. bawahnya tuh. Masih ada Iya, delta kenapa? dia. Oh, tuh, Iya, kalau gimana nggak nih gitu nggak ada deltanya? constraint-nya. Heeh. Tuh, di mungkin kurang tulisan traceless. Hmm. Kan di Oh bawah ini ya. tulis traceless. Iya. Aduh. Tapi lebih baik sebenarnya ada deltanya masukin. Iya. Wah, Secara tapi tong matematik agak lebih. agak cepet-cepet ya. Mungkin B dengan constraint ini gitu maksudnya. Berarti harusnya dia Iya. ada ini ya, delta. Nah, ini yang itu. Iya. Oke, oke, oke. Physical meaning. Ya, 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 sama. Baik, baik lagi. Enak ya sekarang ada ini, ada Gemini. Nah, ya, terus bagian yang ghost ini belum, saya belum baca ini sebenarnya. Tapi coba kita lihat. Ini screen-nya masih screen Gemini. Oh, Gemini ya. Resume. Nah, ini. Nah, jadi ada kali delta ini. Heeh. Terus bagian yang ghost. Coba kita lihat. Ini we want to invert. Oh, oh sekarang ini diganti jadi field tadi deltanya. Ya, Iya, karena ada ini ya. eh, semua konfigurasi beta kan masuk sih kan. masuk ya. Jadi dia seakan-akan ada field di situ. Hmm. Will be ancient Grassman ya kan anti commute. Oh. Tapi dia harus Grassman karena Nah, kenapa tuh? anti commute. Emang dia anti commute ya? Hmm, Hmm, enggak sih pada dasarnya. enggak ya. Itu karena dia traceless. Ada hubungannya nggak ya? Enggak, itu di sentence-nya sebelum itu kayaknya ada ini deh. Ada Hmm. but we also know how to write down a rotation expression for determinant. Instead of its inverse, in terms of particle, we simply need to replace the commuting integration variables with anti-commuting fields. Hmm. Nah, saya nggak tahu tuh. Hmm. In terms of path integral. Ini mesti di, dedicated. Bener nggak fact-nya itu? Tapi karena dia ini kan inverse ya. Kita mau yang Hmm. deltanya. Kita mau yang deltanya. Oke, sehingga saya ada kalau kalau untuk boson sama fermion kan beda ya. Ini path integralnya. Nah, kita tanya lagi.
Bisa trik itu di part integral. Oh ini coba. Ini udah jawab. Ya, ini dia nggak nurunkan, tapi dia ngasih tahu fakta aja. Hmm. Bisa gini juga. Waduh, kurang gede ya. Kurang gede ya. Terus. Teman-teman, Ya. dihitung. Maaf. Geser. Geser. Nah, ini. Jadi kalau ini boson, dia kan bentuknya ini. Kebalikannya dengan yang fermion. Jadi seperdet ini sama yang dead. Jadi kalau kita punya integral ini ya, Gaussian bentuknya kayak minus C. Ini pakai vektor ya. Boleh. C transpose gitu. Kalau dia boson tuh hasilnya seper yang fermion, ya bener ini. Ini ada nggak ya di buku ini nggak tahu deh. Tapi di di rider kayaknya ada part integral untuk bagian ini ya yang fermion ya. Dia memang seper dari yang ini kalau dia boson. Nah ini. Contohnya tuh waktu kita multipartisi buat free boson ya. Di kuantum aja. Jadi satu satu partikel misalkan. Ini kan bentuknya satu, kalau boson itu satu per ya. Satu per. Ini Grassman tuh maksudnya dia sama kayak anti komutator yang di operator gitu. Ya, jadi kalau part integral kan Bukan, dia bukan. Dia bukan operator. bukan Dia operator Grassmann angka. field. Tetap Si angka Grassmann. Grassmann variabel loh. Itu variabel gitu ya. jadi dia Heeh. angka tapi anti komut gitu. Nah, tapi anti Nah, komut. nah, Oke, oke, oke. jadi didefinisikan gitu. Karena yang masuk part integral kan nggak boleh operator, harus angka. Ruas kanannya, ya. Ruas kirinya baru ekspektasi dari suatu operator. Jadi meskipun bukan operator, tapi dia apa ya? Mesti ordernya mesti penting gitu. Hmm. Mau yang mana duluan itu penting dia. Nah ini, nah, ini contohnya buat single particle aja biar gampang. Kalau boson kan ini apa Z-nya itu part n, dia pakai geometric series, nanti muncul yang ini satu per ya sin cos. Nah sementara kalau yang fermion tuh dia eh, balikannya. Tapi ini bagus nggak ya contohnya? Tiga. Nah, saya pakai ini aja deh, agak lebih
susah ngeliatnya. Jadi memang kalau di part integral ini sudah ada ini Udah ada formula. pembuktiannya lah. Nah, Intinya jadi cuman cuma ngambil ngitung ini P aja. gitu. Ngitung P Kalau dipakai. kita punya P, terus Mm-mm. DT ya, determinan angka gitu. Sepernya itu Mm. seperti ngubah dari boson ke fermion gitu. Sebaliknya. Nah, jadilah dia ini Grassmann. Makanya seakan-akan dia ada anti-commuting Ada field. tambahan tambahan Tuh. field jadinya. Nah, oke, oke. Nah, itu namanya nggak ghost, karena tadinya kan nggak ada ya. Jadi ghost degree of Hmm. freedomnya ini, Ghost field. ghost Nah, field. secara fisik tidak ada. Cuman matematika Nggak manipulations. freedom. Hmm. Nah, matematika manipulation dia eksis pada Jadi ini integral. namanya pada Popov ghost-nya. Nah, berikutnya, jadi sebenarnya tinggal ini sih. Jadi nyatakan yang tadi dalam bentuk ghost, terus terapin ininya, terapkan safety-nya ya. Kalau saya lihat sih. Maksudnya terapkan safety kan berarti ada OPI-nya. Nah, dari sini bisa dihitung tensor energi momentum. Jadi ini persis seperti yang sebelumnya lah. Kan dari OPI-TT itu muncul central charge. Nah, central charge bisa dihitung nanti. Dapat angkanya min 13. Ini kan berarti C per 2 ya. Hmm. Jadi dia harus punya central charge negatif 26. Nah, jadi angka angka sebesar ini ternyata datang dari sini, dari Gauss field-nya. Bukannya di atas pernah kita bahas kayak itu lebih besar dari nol sih. Ini dapatnya jadi minus. Gimana? C? Waktu pertemuan sebelum itu pernah kita bahas kayak sentral charge kayak Oh, itu lebih besar dari nol kan Pak. iya, Tapi iya. ini dapatnya minus nih. Dapatnya minus yang ini. Hmm. Ini minus muncul dari apa karena dia Gauss ya. Iya, takutnya Hmm. agak beda ya. Karena dia Ya, apa mesti dilihat ordernya. Tapi sebenarnya nggak ada batasan kalau dia harus positif ya, kalau central charge itu. Kalau yang Sebenarnya kemarin, kalau yang apa oh, itu ada. dibilang dia harus positif karena kalau eh, itu dia apa secara unitary terus sama ini kalau dia nol itu nggak ada apa trivial state-nya itu cuman Trivial state. Nah. vakum doang di Vernam modulnya ya berarti cuman vakum doang nggak ada state yang lain asal alasannya fisis sih tapi ini beda lagi ya karena field-nya kan Fermi apa Grassmann field. Asman ya. Nah, Ya mungkin dia dari sini sih. Min satunya muncul. Memang kalau dihitung OPI-nya ada minus. Bisa ya untuk Grassmann field beda ada nggak tanda. nggak bisa diterapin lah istilahnya kalau di yang kemarin ketuan kemarin. Iya karena ini nih. Kalau ditukar urutannya kebalik. Jadi minus ya. Ini Z min W, W min Z. Hmm. Nah, iya iya. Iya karena dia Grassmann betul. Ya simply itu alasannya. Ada sedikit inilah apa perbedaan Iya. dan dia juga nggak ada ketentuan unitary segala macam karena dia Hmm. ghost field. Karena dia bebas. Mm. Jadi ya bebas aja kan itu muncul karena unitary kalau nggak unitary dia ada negative norm states Nah, nah dia jadi nggak karena peduli. dapat
nanti dapat C-nya minus 26, berarti kan harus di counter dengan 26 ini, supaya dia 0 tadi totalnya ya. Terus fixin, Hmm. Well symmetry is anomalous unless, jadi supaya nggak ada well anomaly. Kayak gitu. Jadi paling gampang itu kita tambahkan ada free scalar field sejumlah D. Kan masing-masing itu C-nya 1 ya untuk boson, untuk scalar field. Hmm. 1, jadi 1 kali 26. Nah, berarti D-nya itu sebenarnya bukan dimensi sih sebenarnya. Strictly bukan dimensi spasial gitu. Tapi jumlah dari ya ini scalar field nih yang perlu Dia ditambahkan. di dalam 2D kan dia 2D CFT. Hmm. X-nya itu terjemahan bukan koordinat, X-nya Hmm. field. Field ya. Jadi jumlah fieldnya 26. Nah, kalau di Tapi string terjemahannya adalah space time. tapi Kalau di kenapa ini jadi space time ya nantinya? oh karena di string kan ini kan kita cuma lihat di worksheet nih, tapi string kan Hmm. ada word volume. Terjemahan X-nya itu adalah koordinat. Oh iya ya, ya ingat saya. Jadi stringnya itu dia mengambang di sekian dimensi ya, Iya, background kita cuma space-nya. ngeliat di worksheet-nya doang. Padahal Oh, seluruh ininya. I see. Yang 2 dimensi itu cuma worksheet-nya. Tapi di sini juga kayaknya nanti ini pakai sumber simetri tadinya itu bisa dikurangin 11 jadi 15. Nanti dikurangin lagi jadi 10 ini karena ada D boson dan berapa free fermion. Ya, tadi ada Hmm. 25 nomor tadi. Hmm. Dua berapa? Oh Ada tuh dia C-nya ada 25. 25C, Oh iya 25 ini. CFT. Jadi Oh, satunya itu iya. udah di fix ya. Jadi skala X0, Oh, X0-nya. mau Iya. Jadi sudah terjawab ini apa misteri dimensi tinggi ya. Terus yang ini tapi ini nggak dijelasin di sini sih, cuma langsung di state kalau central charge itu plus 11 beta gamma ya supersymmetry. Oh ini ghost field-nya kalau masukin supersymmetry ya. More Kalau ghost pakai field kan. supersymmetry berkurang lagi 11. Terus karena dia CFT-nya juga invarian supersymmetry, nah ini dikurang lagi sejumlah ini. Jadi di Sketchy lah dia. 15, jadi D-nya itu 10. Jadi critical dimension of string. Nah, dari 10 mau dikurangin lagi berarti harus pakai compactification ya. Kalau Hmm. biau kurang 6 jadi tinggal 4. Kayak gitu. Nah, berikutnya apa ya? Udah, berarti sampai sini ya. Mungkin nanti berikutnya ya ini detail dari Ya, pi-nya ya dikerjain. Sebenarnya sama hmm. sih, cuma ini aja bedanya. Karena dia Grassmann, BC sama dengan min CB gitu. Kalau Iya. urutan itu ya. Berarti memang karena kebetulan itu ini ya, bentuknya kayak gini Pak ya. Dia munculnya Grassmann, munculnya minus itu. Jadi Minus. observasinya pada Popov itu karena bentuk delta ini, determinannya Jacobian itu seper dari delta function ini. Nah ini kan balik pindah sini sepernya. Terus seper dari integral untuk boson tuh ya berarti fermion ini, Grassmann. Ya triknya lah. Triknya gitu. Jadi dari trik muncul ini gaussnya, muncul Hmm. fisiknya. Ya awalnya itu kan sebenarnya parameter apa dari Lee dirubah jadi Grassmann variable. Hmm. Bagus juga ya triknya pada Popov ya. Iya. Jadi bisa ngitung. Iya, bahkan tanpa menghitung Jacobian eksplisit kan tadi cuma delta aja gitu, dari sifat-sifatnya.
Tapi sebetulnya untuk nunjukin dia 26 ini bisa pakai metode lain nggak Pak ya? Ya kan di awal-awal tuh Di ditulisin yang awal ada ya? ini di awal-awal kan yang Oh, dia, kalau nggak salah ada deret apa gitu, yang iya itu yang min zeta 14 function. gimana? Cuman kan tuh agak apa ya, argumennya kurang terlalu kuat lah. Soalnya kan kemarin ketemu si Ferdi ada nemu kalau pakai trik itu, oh ada fungsi yang ini nih, yang apa, tidak osilasi tapi di decay, hasilnya beda. Itu waktu ngitung apa ya, sigma n itu muncul, lupa. eh ini Eh, kan order order dari operator, ketika kuantisasi hitung hmm. massa, ada ambiguity kan. Nah, itu kita masukin variabel A namanya. Spek apa ya, kuantisasi dari string lah. Oh, bab 2 kayaknya. Quantum string masalah. Nah, oh ini, oh Iya, Casimir, iya iya iya, ingat ingat. Ferdi bilang ini bisa diregulasi pakai yang lain ya, ini nggak ya muncul pakai ya. fungsi lain. Ah, oke. Jadi nggak terlalu strong argumennya. Ah, oke oke. Terus ada Oh, jadi argumen spektrum massa tidak boleh negatif. Jadi yang paling rendah berapa? Nggak salah. Ya ini kan jadi menguatkan lah, menguatkan, kan bisa dihitung macam-macam. Menguatkan hmm, argumen. argumen. Ini mungkin dia sendiri bilang apa, nggak terlalu kuat sih argumen ini. Mau salah. Ini kan juga pakai Ramanujan sum ya ini ya, per n Iya. yang min 1/12. Ini kan sebenarnya treatmentnya kita anggap n itu bilangan kompleks ya, Hmm. kompleks sifat. Kalau Ramanujan, jadi kompleks kan nggak ada apa, nggak ada lebih besar atau kurang apa namanya ordinality, urutan angka itu. Hmm. Kayak istilahnya ini kalau secara garis besar ini hitungan pakai metode apa? Eh, Schrodinger lah. Oh, maksudnya kuantum mekanik biasa gitu. Kalau yang bawah Hmm, tadi kan pakai path integral. Part integral ya. Nah, hasilnya mesti match. Kalau path integral nggak peduli state-nya kayak gimana. Kalau ini kan mesti hitung dulu state-nya. Iya iya betul. Path integral udah pokoknya Part integral masuk lah. CFT. Oh makanya sebenarnya ya ini dari CFT ya. Iya Itu dari kita CFT. dapat itu control charge. Oke, berarti tadi sampai 4 5 ini belum ya? Betul. 5.2 ya. 6.2. Nah, 5.2 masa atau dari sini dari halaman 114. 5.
Hmm. Jadi Atau boleh aja maksudnya ada yang mau apa review lagi dari 5 dari Ghost kan itu kan dari ya parameter apa dari early parameter jadi Ghost mungkin ada yang mau buktikan hitungannya apa dari boson fermion itu hasilnya benar sama hmm. kan banyak apa, detailnya sebenarnya. Hmm. Minggu Maksudnya kayak depan kayak gini nih, kita kayak order dari integral B dan C apa ngaruh gitu. oh ini ya. Heeh. Kalau saya balik Oh, ngaruh apa enggak? tapi harusnya nggak ngaruh ya. Ini kan bukan bukan wedge product gitu ya, DB, wedge, DC gitu. Tapi kan dia Grassman sebentar. Hmm, Kalau dia bilangan yang Grassman itu kan kalau dia eh, bilangan yang berbeda Soalnya itu ini kan sama dengan bukan B kali C, tapi urutan integrasi. DB kali BC. Coba mungkin. bukan jadi minus ya kalau Harusnya dibalik. kayaknya enggak. Hmm, coba deh. Integral, oke D aja. DB, BC gitu. Ini versus BC, DB. Jadi kan ini integral C dulu, baru yang D duluan ya. Hmm. Terus integralnya apa? Jadi minusnya kayaknya gitu. Sama dengan satu nggak ya? Iya satu. Satu ya? Satu. Oh, DB satu dong udah. DPDP satu satu. Iya. Ini minus yang atas itu jadi minus satu kan? Ya, min Kayaknya satu itu. ah, eh, yang Balik. integralnya atau ininya mesti sama-sama dibalik kalau mau gitu ya. Minus ya. Gini ya. DB. Iya. Sama Pak. Ini kan satu ya. Ini minus. Satu.
Nggak, maksud saya, ini kan kamu uh, integrannya nggak dibalik. Hmm, Kalau integrannya nggak dibalik itu hasilnya yang atas itu -1, yang bawah itu 1. yang bawah 1. Nah, kalau integrannya dibalik, itu mereka sama. Sama-sama ya yang mana terserah dibalik. Jadi kayaknya aturannya, ini dugaan saya ya, itu kalau integral dan ininya mau sama-sama dibalik, itu harus sama-sama dibalik. Ya, jadi minusnya cancel ya harusnya. Karena Iya, ini balik, ini juga dibalik gitu. Ya saya tanya Gemini emang betul sih. Dia nggak sama aja hasilnya. gimana? Tadi saya bikin di Gemini ini integralnya hasilnya sama sih. Oh gitu, meskipun nggak dibalik. Nah, ya jadi ya, dua-duanya sama ya -1. Nah ini mas. DC, DC. Oh, C. -1. Ntar. DCB balik -B, -1. Ini, loh, kok DC kan -1? Yang paling nomor 2 Ini, baris. oh itu. Ini 1 bat BC sama dengan min CB. Iya, kok ini -1 Di, di mananya ini? bingung nggak ada. Hmm. Nah, dikoreksi sama dia Pak, berubah. Berubah jadi. Aduh, berubah. Oh, karena ini juga anti komut. Ternyata, iya, iya, iya. Ya, ini juga anti komut. Berarti kan minus ya, kalau dibalik. Hmm. Berarti BBDC minus. Beda ya, jadinya beda ya. Beda Beda. ternyata. Aduh. Ya, Ya, ini kan kurang minus ya. ini. Mana? Belum belajar lagi nih Grassman. Tapi ini belum, kayaknya belum sampai ngitung partisinya gimana ngitungnya. Itu yang mungkin problemnya, itu yang orang Iya. mungkin. Heeh. Ini kan baru ngitung apa, kesimpulan dari energi momentum tensor, ada tambahan suku, Iya. Nah. sehingga C C yang keluar di itu adalah C
bukan bukan C dari apa, ya C gabungan gitu. Karena ada itu, penjumlahan lah, C penjumlahan. Oke, jadi eh, minggu depan mungkin boleh aja ya dari kalau ada yang mau bahas tentang ke Ghost Field atau Grassman Value Field agak lebih detail mungkin bagus juga kali ya. Kira-kira siapa yang mau volunteer? Yang belum-belum dulu deh. Yang belum. Sarah mau Sarah? Sarah atau Ferdi? Boleh, Pak. Ferdi, boleh. Boleh, Pak. Oke. Dari 51 5.1.3 juga Tiga, boleh ya. ya sekitar sini. Grassman ya. Mm-mm. Eh, Hmm. ya terutama tentang Grassman Field karena ini dia apa tidak terlalu detail ya. Hmm. Mungkin kalau ada referensi lain gimana cara kerja lebih detail Grassman Field atau Ghost Oke, Field Pak. di sini. Hmm. Oke, baik. Terima kasih Doni presentasinya untuk Ya. hari ini. Oh, Nah, saya stop ini streaming. Dan insya Allah minggu depan ya, berarti Ferdi ya, dari Ghostfield ya, Ghostfield. Oke, berikutnya. Ya sudah, kita akhiri pertemuan kali ini. Udah hampir jam 11. Nah, terima kasih semuanya sudah datang, terutama Doni buat presentasinya. Ya, sampai ketemu minggu depan. Halo, ya saya N ya. oke. Ya Oke, semuanya. Pak. Makasih, Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.